kembali menyapa adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana? Apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti acara sekolah minggu di hari ini? Wah, mantap ya. Dan sebelumnya Kalina mau mengucapkan selamat pagi, selamat bergabung buat adik-adik semua di acara sekolah minggu GBI Agrave. Dan tentunya salam sejahtera buat kita semua dan salam Maranatha. Ya, hari ini hari Minggu, berarti semuanya sudah siap ya untuk mengikuti acara sekolah minggu. Dan tentunya Kalina berharap adik-adik semuanya juga dapat menyiapkan hati untuk fokus mengikuti acara sekolah minggu ya. Ayo yang sudah mau fokus hatinya untuk mengikuti acara sekolah minggu, angkat tangan. Yeay, ternyata semuanya sudah siap. Terkhusus buat anak-anak GBI Agrave, bagaimana kabar? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Wah, sehat Kalina, bagus ya. Dan tentunya buat anak-anak GBIA di seluruh Nusantara ya, yang ada di Bali, di Manado, Kalimantan, Papua, Bandung, Jawa, Bekasi, semuanya. Harapan Kalina semuanya sehat ya dan tetap semangat untuk mengikuti acara sekolah minggu. Wow, udah gak sabaran ya mau ajak adik-adik semuanya bernyanyi nih. Oke, kita langsung saja ya. Sebelum nyanyi, sebelum kita menghafal ayat Alkitab, dan juga sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, terlebih dahulunya Kak Lina ajak adik-adik semuanya untuk minta pertolongan kepada Tuhan melalui melalui berdoa. Nah, untuk itu Kalina harap kalian semua udah bisa duduk manis ya. Jangan sambil baring-baring, jangan sambil lari-lari. Nggak mungkin ya mau ikut acara sekolah minggu sambil lari-lari. Harus duduk manis. Oke. Karena semuanya Kalina lihat udah duduk manis nih. Buat teman-teman yang lain berarti ayo kita langsung saja untuk lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mengikuti acara sekolah minggu di hari ini. Tuhan pimpin kami semua ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, tentunya semuanya sudah siap nih. Nah, karena sudah siap berarti Kak Lina ajak semuanya untuk berdiri. Ayo kita bernyanyi bersama. Dan tentunya anak-anak sekolah minggu GBI Agrave sudah menyediakan yang terbaik buat adik-adik yang ada di rumah ya. Nah, kita nyanyi bersama. Hari ini banyak lagu baru yang akan kita nyanyi bersama. Oke, semuanya sudah siap? Yuk kita bernyanyi buat Tuhan. Sampai pada
bersama? Boleh, caranya gampang saja. Adik-adik tinggalkan komentarnya. Kak Lina, kami juga mau ikut nyanyi dong. Nah, nanti Kak Lina kirim musiknya. Kita akan belajar bersama. Dan di hari minggunya kita boleh nyanyi bersama seperti teman-teman yang sudah tadi. Oke? Yang mau ikut nyanyi bersama bisa tinggalkan pesan-pesannya di kolom komentar. Tapi kalau misalnya yang sudah tahu nomor WhatsApp Kak Lina, bisa silakan chat Kak Lina ya. Oke, sekarang Kak Lina mau menginformasikan pemenang kuis Alkitab. Ada yang tahu siapakah pemenang di hari ini? Saya tahu. Oke, yang menjadi pemenang pertama yaitu datangnya dari adik Fani. Hai Kak Lina, saya mau menjawab pertanyaan Kak Lina. Jawaban pertama, tertidur. Jawaban kedua, panik dan berteriak-teriak. Jawaban ketiga, diam dan tenanglah. Terima kasih Kak Lina. Salam Maranatha. Jumpa lagi. Yeay, selamat buat Fani. Sehat selalu ya. Dan pemenang keduanya datangnya dari adik Michelle. Lina, hari ini misalnya mau jawab pertanyaan Kak Lina. Jawaban yang pertama adalah Tuhan Yesus sedang tidur. Jawaban yang kedua adalah membuang air dari perahu sambil minta tolong. Jawaban yang ketiga adalah diam dan tenanglah. Salam Maranatha. Bye-bye Kak Lina. Wah, selamat buat Michelle. Pemenang ketiganya datangnya dari Bandung. Siapakah dia? Iya, benar sekali. Namanya yaitu Putri. Hai kalian, hari ini Putri mau jawab pertanyaannya. Nah, berikan jawaban yang pertama, memberhentikan penutupan tersebut. Jawaban yang kedua, berpikir untuk membangunkan Yesus sambil membuang air di perahu. Jawaban yang ketiga, Yesus berkata kepada Tuhan, diam dan tenanglah. Terima kasih kalian, bye-bye. Salam Maranatha. Nah, pemenang keempatnya datangnya dari adik Jos. Nah, ini Gas mau menjawab pertanyaan Kak Lina. Jawaban yang pertama, Tuhan Yesus sedang tidur. Jawaban yang kedua, membuang air dari perahu sambil minta tolong. Jawaban yang ketiga, diam dan tenanglah. Salam Maranatha. Bye-bye. Yeay, selamat ya Jos. Dan juga selamat buat adik-adik semua yang menjadi pemenang di hari ini. Oke, buat adik-adik yang lain yang mau mengikuti kuis Alkitab, caranya gampang saja. Adik-adik tinggal duduk manis mengikuti cerita firman Tuhan. Dan di akhir dari cerita firman Tuhan akan ada pertanyaan dari Kak Lina. Nah, adik-adik boleh kirim jawabannya ke WhatsApp Kak Lina. Oke, Kak Lina tunggu ya. Sekarang kita langsung saja ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan cerita firman Tuhan kali ini dibawakan oleh Kak Felis. Nah, penasaran cerita apa di hari ini? Yuk kita sama-sama saksikan. Halo adik-adik yang ada di rumah, selamat pagi. Dan kali ini jumpa bersama Kak Felis di acara Sekolah Minggu GBIA Grave. Dan kali ini Kak Felis akan membawakan sebuah cerita yang sangat menarik di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, Tuhan datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita semua adik-adik, termasuk adik-adik yang ada di rumah. Dan semua apa yang kita miliki, termasuk pakaian kita, termasuk makanan kita, semua apa yang kita miliki itu semuanya atas kasih karunia Tuhan. Ada beberapa orang yang tidak akan puas dengan apa yang dia miliki. Mau tahu siapakah dia adik-adik? Nah, dia adalah seorang
Raja Balak yang berasal dari kerajaan Moab. Nah, Raja Balak ini sedang ketakutan melihat bangsa Israel bahwa mereka yang selalu menang di dalam peperangan. Dan Raja Balak ini mendengar bahwa ada orang yang sangat takut dengan Tuhan, yang sangat dekat dengan Tuhan. Lalu orang ini adalah Bileam. Dan Bileam ini seorang tukang tenung. Apa yang dikatakan Bileam selalu dijawab Tuhan. Nah, Raja Balak ini mengundang Bileam untuk bekerja sama dengan mereka, supaya Raja Moab akan menang di dalam peperangan itu. Nah, mereka membawa uang yang banyak untuk diberikan kepada Bileam, agar hati Bileam ini ingin bekerja sama dengan mereka. Lalu kata Bileam kepada utusan-utusan Raja Balak itu, "Sebentar ya, aku meminta izin dulu kepada Tuhan." Lalu adik-adik, Bileam berdoa kepada Tuhan dan meminta izin kepada Tuhan. Apakah Tuhan mengizinkan Bileam kepada orang-orang Moab bekerja sama dengan mereka? Lalu Tuhan menjawab, "Bileam, jangan engkau pergi bersama-sama dengan mereka, dan jangan engkau berkata buruk dengan mereka." Nah, adik-adik, prajurit-prajurit Balak ini mereka langsung pergi dan menyampaikan apa yang dikatakan Bileam kepada mereka. Kata Bileam, dia tidak mau bekerja sama dengan kita. Lalu Raja Balak ini mengutus prajurit-prajuritnya yang terhormat untuk datang kepada Bileam. Nah, ketika mereka datang ke rumah Bileam, lalu tiba-tiba Bileam membuka pintu rumahnya. Nah, apa yang mereka bawa? Ternyata orang-orang yang diutus Raja Balak ini, dan mereka membawa uang yang sangat banyak untuk diberikan kepada Bileam. Ketika Bileam melihat bahwa ada uang yang sangat banyak yang diberikan kepadanya, katanya, "Wow, banyak sekali uang ini ya." Berarti hati Bileam tergerak ingin bekerja sama dengan Raja Balak. Pada hari sebelumnya, bahwa Tuhan tahu hati Bileam, bahwa ia ingin bekerja sama dengan utusan-utusan Raja Balak ini. Dan ia langsung berdoa untuk meminta izin kepada Tuhan. "Tuhan, aku minta izin, kali ini aku ingin bekerja sama dengan utusan-utusan Raja Balak." Lalu Tuhan langsung menjawab. Kata Tuhan, "Adik-adik, pergilah bersama dengan mereka jika itulah yang kamu inginkan, tetapi apa yang saya sampaikan kepadamu, itulah yang engkau lakukan." Lalu Bileam langsung pergi bersama dengan orang-orang Moab, dan ia menggunakan keledainya. Bileam dan bersama keledainya ini sudah di tengah perjalanan menuju ke Raja Balak. Dan tiba-tiba keledai ini berhenti dan menyimpang ke ladang dan tidak mau jalan. Lalu si Bileam ini sangat marah kepadanya dan dia memukul keledainya itu. Nah, adik-adik, karena Bileam sudah memukul keledainya, nah jika seandainya keledai ini bisa ngomong kepada Bileam, "Aduh, sakit sekali." Tapi adik-adik, keledai ini sudah tahu bahwa Bileam ini tidak fokus lagi, tetapi dia fokus dengan uang yang sudah diberikan kepada Bileam. Nah, tiba-tiba keledai ini tidak mau jalan lagi dan ini yang menyimpang ke kiri. Lalu kaki Bileam terjepit ke tembok. Lalu hati Bileam ini kesal kepada keledainya, lalu dia pukul kembali keledai ini. Nah, jika seandainya keledai ini bisa ngomong, "Kenapa aku dipukul lagi? Sakit sekali." Lalu Bileam ini dan bersama keledainya, mereka melanjutkan perjalanan mereka untuk pergi ke kerajaan Moab.
Lalu hati Bileam ini sudah tidak sabar lagi untuk bertemu dengan kerajaan Moab. Nah, seandainya pekerjaan si Bileam ini sangat bagus dan ia dikasih uang yang sangat banyak lagi. Nah, adik-adik, Tuhan tahu isi hati Bileam ini. Lalu si keledai ini tiba-tiba berhenti dan Bileamnya jatuh. Jika Bileam jatuh, tiba-tiba hati Bileam kesal dengan keledainya. Lalu karena begitu marahnya si Bileam kepada keledainya dan memukul keledainya itu. Nah, adik-adik, Tuhan membuka mulut keledai ini sehingga keledai ini dapat berbicara dan ia berkata kepada Bileam, "Mengapa engkau memukul aku? Bukankah aku ini yang engkau tunggangi selama hidupmu? Begitu aku menyayangimu dan begitu aku melayanimu selama ini." Nah, adik-adik, Tuhan mendengar hal itu. Dia berkata kepada Bileam, "Mengapa engkau begitu kejam kepada keledai itu? Bukankah keledai itu yang telah menolongmu dari murka Allah?" Nah, adik-adik, setelah mendengar hal itu, Bileam menyesalah dia dan ia baru mengerti dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, inti dari cerita kakak ini, Tuhan mau hati kita fokus dengan Tuhan agar kita semua anak-anak yang semakin hari dan semakin dekat dengan Tuhan. Nah, sekian cerita kakak. Terima kasih. Tuhan berkati. Bagaimana adik-adik, ceritanya bagus kan? Mengenai Bileam dan juga keledainya. Oh, ternyata keledainya bisa berbicara ya. Ya, itu semua karena Tuhan yang memakai. Oke, buat adik-adik yang ada di rumah, seperti cerita yang sudah tadi kita sama-sama saksikan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Ayo, bisa jawab? Ya, Tuhan mau hati kita. Tuhan mau hati adik-adik fokus kepada Tuhan. Apa sih yang harus kita fokus kepada Tuhan? Fokusnya itu banyak loh buat adik-adik yang ada di rumah. Nah, jikalau adik-adik yang ada di rumah, hati kita harus fokuskan kepada Tuhan, yaitu satu, harus percaya kepada Tuhan, ya. Tidak boleh fokus ke yang lain, hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang menanggung semua dosa kita, Tuhan Yesus yang bisa dapat membawa kita ke surga. Ya. Yang kedua, kita harus fokus hati kita untuk Tuhan, yaitu kita harus taat. Taat kepada orang tua, taat kepada guru, tidak boleh menjadi anak nakal, tidak boleh menjadi anak yang dibilangin nggak mau dengar, nggak boleh ya. Harus menjadi anak yang manis. Ingat ya, anak sekolah minggu harus menjadi anak sekolah minggu yang taat. Tidak boleh melawan papa dan mama ya. Ketiga, harus selalu menjadi anak yang selalu bersyukur. Bersyukur apa yang Tuhan berikan. Ya. Dan juga adik-adik jangan lupa untuk selalu berdoa. Apapun yang kita lakukan, kita harus minta pertolongan kepada Tuhan. Dan harus ingat juga, harus ingat untuk mendoakan mama dan papa supaya Tuhan selalu berikan kesehatan yang terbaik buat mereka, agar mereka dapat bekerja dengan baik, mereka sehat selalu, dan juga mereka dapat memberikan anak-anak sekolah minggu makanan yang bergizi. Ya, harus fokus ya. Dan juga tentunya harus rajin baca Alkitab, harus ikut menghafal ayat Alkitab. Nah, Kalina mau tantang nih anak-anak sekolah minggu yang belum menghafal ayat Alkitab. Ayo Kak Lina tunggu ya. Nggak apa-apa, walaupun nggak nyampe 5 ayat nggak apa-apa, 3 ayat juga boleh. Kak Lina tunggu. Oke ya.
sekarang Kak Lina langsung saja ya untuk memberikan pertanyaan buat adik-adik yang ada di rumah. Nah, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan acara sekolah minggunya cerita firman Tuhan ya. Pertanyaan pertama, binatang apakah yang dapat berbicara? Tadi ya yang sudah kita saksikan. Pertanyaan kedua, siapa nama raja dari Moab? Dari bangsa Moab, nama rajanya siapa? Pertanyaan ketiga, apa pekerjaan dari Bileam? Oke, 3 pertanyaan sudah Kak Lina berikan dan Kak Lina tunggu jawaban dari adik-adik yang ada di rumah. Nah, sekarang kita sama-sama saksikan yuk teman-teman kita yang sudah mengikuti program menghafal 5 ayat Alkitab. Ayo, penasaran siapa-siapa saja sih yang menghafal di hari ini? Yuk kita saksikan. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu penyihir bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mazmur 119 ayat 105.
program menghafal 5 ayat Alkitab. Wow, mantap ya. Nah, buat adik-adik yang ada di rumah yang mau mengikuti program menghafal 5 ayat Alkitab, Kak Lina masih tetap menunggu ya. Dan bagi yang bingung ayat hafalannya di mana ya? Nih, ayat hafalannya nih ada 5 nih ya. Buat adik-adik untuk menghafal. Nah, jika sudah menghafal, silakan direkam dan videonya kirim ke WhatsApp Kak Lina. Dan tentunya buat anak-anak yang baru pertama kali bergabung yang mau mengikuti kuis Alkitab atau program menghafal 5 ayat Alkitab, silakan ya dikirim ke WhatsApp Kak Lina ya. Tentunya. Wah, selamat ya buat adik-adik yang sudah. Wah, tidak terasa acara sekolah minggu kita cukup sampai di sini ya. Dan tentunya buat adik-adik yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami di acara sekolah minggu GBI Agrafed, Kak Lina mewakili anak-anak sekolah minggu mengucapkan selamat bergabung buat Anda semua. Dan jangan lupa minggu depan ikuti kami lagi ya di acara sekolah minggu GBI Agrafed di jam 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat, tentunya di Facebook GBI Agrafed. Wah, selamat bergabung ya semuanya. Dan Kak Lina juga mengucapkan terima kasih buat Mama dan Papa yang sudah meluangkan waktu buat anak-anaknya mengikuti acara sekolah minggu di hari ini. Sebelum kita menutup acara ini, Kak Lina ajak adik-adik semuanya untuk berdoa. Ayo, semuanya lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua sudah mengikuti acara sekolah minggu di hari ini. Kami sudah bernyanyi bersama, menghafal ayat Alkitab, bahkan kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan pimpin kami agar kami dapat mengerti dan semakin hari kami semakin dekat dengan Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kesehatan teman-teman, buat orang tua kami, agar mereka tetap semangat untuk menjaga dan mendidik anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, terima kasih buat semuanya yang sudah mengikuti acara sekolah minggu di hari ini. Harapan Kak Lina, dengan adanya acara sekolah minggu ini, anak-anak kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, dan kedepannya dapat mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Akhir kata, saya Lina Dadi mewakili seluruh kru yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha. Bye-bye. Matius 22 ayat 37 dan 38. Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Itulah